Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Yahudi adalah bangsa pertama yang menerapkan rasisme, yang kemudian oleh bangsa Eropa, bangsa Yahudi bersikap rasis karena alasan keagamaan. Bangsa Yahudi mengklaim bahwa mereka adalah bangsa terpilih dan mereka menyebut bangsa di luar Yahudi sebagai Goyim, manusia binatang. Rasisme Hitler adalah reaksi terhadap rasisme Yahudi. Ironi, bangsa yang memperkenalkan rasisme justru menjadi sasaran rasisme. Konsep eugenetika disalahartikan dan dijadikan alasan untuk menghabisi dan mencegah keturunan manusia yang dipandang berkualitas rendah. Salah satunya dilakukan ilmuwan Jerman Eugen Fischer. Di tahun 1900-an, Presiden Amerika Serikat yaitu Calvin Coolidge melarang perkawinan antara ras Nordik kulit putih dengan ras lain di luar rasnya. Perkawinan berbeda ras itu dianggap bisa mengurangi keunggulan ras mereka di masa depan. Hingga tahun 1935 diperkirakan 20.000 nyawa sudah melayang di Amerika karena praktek eugenetika. Jerman saat pemerintahan dikuasai Nazi dan mengorbankan 375.000 nyawa. Pada waktu itu pemerintahan Jerman yang dipimpin Hitler sangat mendukung eugenetika yang menyatakan bahwa manusia terunggul di muka bumi hanyalah ras Arya murni. Meski studi saat ini sudah membuktikan bahwa gen bukanlah penentu satu-satunya kecerdasan, namun praktek eugenetika hingga saat ini masih tetap bertahan. Seperti pernah diungkapkan pakar komunikasi, faktor genetik atau keturunan bisa dikalahkan oleh faktor lingkungan dan nutrisi. Nurtur atau lingkungan bisa mengalahkan natur atau warisan biologis jika otak terus distimulasi. Jelas Jalaluddin. Sebagai contoh, anak berbakat bisa dilahirkan dari bapak atau ibu yang cerdas, tapi belum mampu menjadi anak yang pintar tanpa bimbingan yang lain dari lingkungan. Bahkan faktor emosional yang dikendalikan dari lingkungan menjadi pemicu keunggulan bangsa. Darwin menegaskan bahwa walaupun perjuangan untuk mempertahankan eksistensi manusia itu penting, masih ada hal-hal lain yang lebih penting. Kualitas moral manusia mengalami kemajuan berkat pengaruh kebiasaan, kekuasaan akal budi, instruksi, agama, dan lain-lain daripada seleksi alam. Namun bagi penganut rasisme yang mengusung eugenetika adalah ilmu yang mempelajari perbaikan keturunan lewat pembiakan selektif. Bahkan untuk pembenarannya mereka tak segan mengajukan argumen dengan dalil agama. Jika Yahudi mengajukan dalil bangsa terpilih, kalangan keturunan Arab Hadramaut mengajukan dalil kafaah atau kesetaraan, pemurnian nasab. Karenanya jangan heran karena dididik rasis, kalangan ini pula yang akhir-akhir ini mendakwahkan isu rasis kepada ras lain saat melakukan penghasutan kepada pribumi. Pada rasis ini menempatkan diri sebagai pribumi dengan alasan kesamaan agama, walaupun saat mereka berada di lingkungannya sendiri tetap saja pribumi tak dianggap sekufu atau setara. Kalangan Habib Alwi berakidah kastanisasi rasis
penyembah berhala nasab memandang pribumi sebagai pembawa darah najis yang punya kewajiban untuk melayaninya sebagai pembawa darah suci. Kalangan Habib Alwi membawa adat budaya kasta Hadramaut dan menempatkan diri di kasta Brahmana dan menempatkan pribumi yang mereka sebut sebagai ahwal di kasta Sudra. Di masa kolonial, sistem kasta tersebut mendapat tempat dalam politik rasis apartheid yang dijalankan oleh pemerintah penjajah Belanda, di mana penjajah Belanda membagi kasta berdasarkan ras. Imigran Hadramaut selaku timur asing mendapat posisi di kasta kedua di atas pribumi. Dan di dalam kalangan imigran Hadramaut pun dibentuk sub-sub kasta yang terdiri dari kasta Sayyid diklaim milik Habib Alwi, kasta Masyayikh, kasta Kobili, dan kasta Abid. Bahwa rasisme tersebut mendapat perlawanan dari kalangan pejuang kemerdekaan. Sementara itu di kalangan internal imigran Hadramaut pun timbul perlawanan dari kalangan yang direndahkan hanya karena keturunan tanpa memandang prestasi. Perseteruan antara kalangan Habib Alwi dengan kalangan Kobili memuncak, ditandai dengan pecahnya Jamiatul Khair, organisasi imigran Arab Hadramaut, yang kemudian kalangan Kobili mendirikan organisasi Al-Irsyad. Kalangan Habib Alwi yang mengklaim secara sepihak dirinya sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikukuh bahwa kasta dan rasisme adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalangan Kobili berpendapat bahwa kemuliaan manusia berdasarkan ketakwaannya, bukan karena keturunan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akhlakul karimah, bukan nasabul karimah. Kalangan Habib Alwi mendapat dukungan Van der Plas karena sejalan dengan eugenetika rasis yang dijalankan oleh Belanda. Hingga katanya seorang bernama Van der Plas merestui bahkan mendorong didirikannya LSM Rasis Robitoh Alawiyah. Selain karena punya ideologi rasisme yang sama, kalangan Habib Alwi pun merupakan sekutu setia yang sangat berjasa mendukung penjajahan. Di antaranya saat bersekutu meruntuhkan kerajaan di Gresik, persengkongkolan dengan VOC saat meruntuhkan Kesultanan Banten, dan yang terbesar adalah peran Mufti Batavia dalam memadamkan perlawanan Aceh dan perlawanan pejuang Thorikoh Banten, Jawa, Madura. Jasanya yang lain memvonis Thorikoh dan tasawuf sebagai ajaran sesat. Atas jasanya yang luar biasa tersebut, Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya mendapat bintang jasa tertinggi dari penjajah Belanda, bintang oranye dari Ratu Wilhelmina. Ajaran rasis yang didalili sempat mati suri bangkit lagi pada zaman SBY. Sebutan ahwal terhadap pribumi sebagai sudra menjadi marak. Oknum-oknum keturunan imigran Hadramaut berkampanye rasis. Mereka menempatkan diri sebagai manusia termulia yang harus diistimewakan dengan dalil merekalah satu-satunya pembawa darah suci keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalangan ahwal wajib untuk memuliakannya. Akan tetapi sayang mereka ini mengemis minta penghormatan dengan merendahkan manusia lain. Tak ada rasa hormat mereka terhadap yang lainnya, tak peduli itu ulama atau umarok, karena bagi mereka hanya merekalah yang paling mulia. Mereka punya jargon awamnya Habaib Alwi, derajat 70 kali lebih tinggi dibandingkan ulamanya non Habaib Alwi. Ironisnya, ajaran rasis tersebut hanya ditelan oleh kalangan ahwal yang notabene derajatnya direndahkan. Lebih-lebih ironi lagi, justru lebih fanatik dan lebih rasis. Yang terpengaruh ajaran rasis tersebut memang kebanyakannya dari kalangan yang dulunya di zaman penjajahan masuk di kasta inlander yang sudah
biasa disudrakan dan direndahkan. Apalagi mereka punya ketakutan mendapat karomah Habib Ba'alwi, takut kualat katanya. Yang mana dalam biografinya selalu diceritakan, jika ada Habib Ba'alwi yang tersinggung, kemudian ia marah, ya, lalu mengeluarkan karomahnya, di mana dengan karomah tersebut siapapun yang pernah menyinggungnya akan mendapat bala bencana. Ada yang rumahnya kebakaran, ada yang jadi buta, ada yang anaknya mati, ada yang kecelakaan hingga cacat dan lain-lain. Jauh beda dengan karomah wali yang asli, justru menyelamatkan. Tetapi banyak juga yang tak termakan doktrin tersebut, namun tidak menjadi pemicu kemarahan mereka, karena di panggung-panggung majelis mereka beredarlah fitnah-fitnah terhadap kiai dan ulama. Oknum Habib Ba'alwi berkata bahwa para kiai dan ulama menyembunyikan dalil-dalil tentang kewajiban ahwal, memuliakan ahlul bait, dan yang dimaksud sebagai ahlul bait tersebut adalah Habib Ba'alwi, bukan yang lain. Namun kalangan Habib Ba'alwi yang berakidah kastanisasi rasis, penyembah berhala nasab, terjengah karena ternyata saat melihat fakta sejarah bahwa dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini jadi alasan untuk merendahkan manusia lain di Nusantara ini bukan hanya mereka, karena sebelumnya mereka datang selaku pengungsi Hadramaut di zaman Belanda. Ternyata di Nusantara ini telah banyak dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertebaran, yang karena diantaranya menikahi putri raja hingga keturunannya menjadi bangsawan pribumi. Dzurriyyah yang lain menjadi tokoh-tokoh agama yang mendirikan perguruan dan pesantren Islam. Alih-alih merasa gembira, karena ternyata ada kerabat kalangan Habib Ba'alwi yang panik karena kalah pamor dan bakul narasinya terancam, bukannya berusaha menyambungkan kekerabatan dan persaudaraan, tetapi malah mendiskreditkan bahwa nasab keraton palsu, nasab para kiai putus, dan Wali Songo abtar. Tentu saja sikap demikian menimbulkan ketersinggungan kerabat keraton kiai dan kerabat Wali Songo. Yang kemudian muncul ulama muda dari Banten adalah Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Melalui penelitiannya berkesimpulan bahwa nasab Habib Ba'alwi tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam tesis menakar kesohihan nasab Habib di Indonesia tahun 2022 dan terputusnya nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW tahun 2023. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.